Beneran belum bisa membuat konten video? Beneran mau belajar? Beneran nih, nanti kalau sudah dibuatkan video tutorialnya, videonya nggak di-skip. Beneran ya, belajar ya. Yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Kalau kata petugas SPBU bilang, dimulai dari nol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kreatif Official, channel bahasan seputar multimedia. Mulai dari review peralatan produksi, teknik produksi, editing, animasi, desain grafis, dan juga seni kerajinan tangan. Baik, Sobat Kreatif, di pertemuan yang lalu kita sudah sempat banyak membahas ya tentang live streaming dengan peralatan sederhana, yaitu dengan ponsel, dengan bantuan software broadcast vMix. Kali ini agar tidak melulu kita membahas live streaming, kita bergeser sedikit, yaitu membahas yang sudah-sudah tentang teknik produksi. Karena banyak sekali permintaan bahwa banyak sekali orang-orang yang tengah mendalami atau orang-orang yang memang masih awam tentang bagaimana membuat konten video yang memiliki daya tarik, gitu ya. Terutama bagi para tenaga pendidik yang di era digitalisasi ini seolah seperti dituntut untuk memahami multimedia. Karena beberapa media pembelajaran ini ditampilkan dalam bentuk video. Nah, kali ini kita coba membuat beberapa part, yang dimana pertemuan kali ini kita bicara secara umum dulu ya, atau bicara secara global dulu, tentang kita mengenal pra-produksi, produksi, sampai dengan pasca produksi, atau istilahnya mungkin kalau bahasa Betawinya itu pre-production, production, sampai post-production ya. Pre itu libur ya. Ya, dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi. Ya, mulai dari praproduksi dulu nih ya. Kita harus tahu dulu kita mau membuat video apa ya. Mulai dari konsep, ide cerita ya. Jadi sebelum sinopsis sampai dengan naskah kita buat, kita pikirin dulu kita mau buat konten apa. Misal yang sederhana aja deh. Kita mau buat konten edukasi berupa talk show dalam bentuk podcast misalnya. Berarti jelas ya, arah videonya lebih kepada talk show atau podcast. Berarti kita perlu siapkan apa? Pertama, naskah tentunya ya. Kita mau ngebahas apa di podcast itu? Kalau memang podcast itu seperti hal yang saya buat ini lebih ke podcast anak, berarti tema-temanya tidak jauh dari ilmu yang berkaitan dengan anak-anak ya. Dan juga ruangan yang akan digunakan ya. Nanti setelah tema yang sudah kita kumpulkan, atau kita mau buat tema satu dulu nih untuk sampel. Misalnya kita mau mengangkat tema tentang mengenal nama-nama hewan ya. Dimana nanti diundang baik bintang tamu ataupun narasumbernya langsung anak-anaknya seperti itu. Berarti kita siapkan dulu ya data-data apa saja sih yang berkaitan dengan hewan-hewan. Misalnya tentang kupu-kupu, bagaimana kupu-kupu bisa bermetamorfosis gitu ya, seperti itu. Nah, kita siapkan dulu datanya, kemudian kita buat dalam bentuk sinopsis, baru kemudian kita tuangkan dalam bentuk naskah. Jadi konsep yang pernah saya buat, podcast yang pernah saya buat, kebetulan ini kan podcastnya berbeda ya. Biasanya hostnya itu adalah anak-anak, kemudian narasumbernya orang dewasa. Ini saya balik. Jadi hostnya orang dewasa, justru narasumbernya langsung anak-anak. Karena apa? Ini memiliki daya tarik ya, bahwa anak-anak sekecil ini ternyata sudah menguasai ilmu yang dia sukai gitu kan. Contoh yang video yang sudah saya buat ini tentang pembahasan metamorfosis kupu-kupu. Karena itulah anak-anak ini kan nggak bisa ya kalau kita syuting langsung live atau kita rekam bersamaan. Jadi konsepnya itu berjalan atau mengalir dengan sendirinya. Karena nggak semua anak bisa seperti itu. Jadi mau tidak mau, akhirnya saya buat dengan cara cut to cut. Jadi ada saat dimana posisi pengambilan gambar diambil wide atau diambil keduanya. Ada saat dimana saya harus mengambil medium close up masing-masing gitu ya. Jadi satu kamera tapi seolah tampilannya seperti 3 kamera. Jadi si host ini bertanya, kemudian kita cut.
Lalu kamera digeser sedikit ke arah kiri, mengarah kepada narasumbernya atau si anaknya, lalu si anak menjawab, baru kemudian di proses editingnya nanti kita satukan. Jadi seolah-olah tampilannya itu seperti proses syuting podcast yang mengalir begitu aja. Padahal prosesnya adalah cut to cut. Karena terkadang ada kalanya anak-anak ini gugup dalam menjawab. Jadi mau tidak mau untuk mensiasati itu akhirnya kita menggunakan proses tadi. Kemudian setelah naskah dibuat, baru kita masuk ke penentuan lokasinya. Lokasinya mau di mana nih podcastnya? Misalnya mau di outdoor, ya silahkan kita survei dan kita pastikan cuacanya aman. Kalau memang mau indoor seperti yang sudah saya buat ini ya, berarti kita harus membuat dekorasinya. Ya bisa dengan dekorasi sederhana aja ya, cukup meja, kursi, gitu kan, mikrofon, sudah. Ya, kalaupun latarnya mau jendela atau apa ya terserah disesuaikan. Yang penting cahayanya jangan sampai backlight ya. Biasanya kan kalau kita syuting di balik jendela itu, matahari pas lagi menyinari ke arah jendela, otomatis kita membutuhkan lighting yang lebih ya untuk mengimbangi backlight dari cahaya matahari tadi. Nah, setelah penentuan lokasi ini didapat atau kita tentukan misalkan mau outdoor, ada kalanya apa yang kita inginkan atau apa yang kita tulis tentang area yang kita ingin gunakan tidak sesuai. Nah, disinilah terkadang kita bingung ya untuk menentukan lokasi. Ada lokasi bagus, tapi ternyata cukup jauh atau mungkin memerlukan biaya mahal untuk sewa tempatnya. Karena itulah di sini saya coba mensiasatinya dengan menggunakan CGI ya atau computer graphic image ya. Kalau istilahnya komputer grafik ya, animasi. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba kupas tentang bagaimana kita bisa membuat CGI dengan sederhana tapi memiliki daya tarik tersendiri. Untuk mensiasati salah satunya ya begini. Kita tidak menemukan lokasi yang menarik, kita menggunakan bantuan blue atau green screen ya atau kain yang berwarna hijau atau biru itu yang nantinya akan kita proses, kita akan chroma key dan kita ganti dengan background yang kita inginkan ya. Nah, setelah konsep atau ide cerita dibuat yang dituangkan dalam bentuk sinopsis, lalu dilanjutkan dalam bentuk naskah, baru penentuan lokasi, mau lokasi indoor atau outdoor, kemudian baru penentuan tim produksinya atau krunya, siapa saja yang dilibatkan dalam produksi ini ya. Baru kemudian setelah itu peralatan. Nah, peralatan apa yang akan kita gunakan nanti? Kalau memang kita menggunakan kamera ponsel, ya kita manfaatkan kamera ponsel itu. Sebaiknya memang kamera ponsel yang nanti akan kita pergunakan sebagai alat perekamnya, jangan hanya satu, kalau bisa lebih dari satu ya. Jadi nanti di proses produksinya akan dibuat terpisah antara kamera yang hanya merekam gambar dengan ponsel yang nantinya bertugas untuk merekam suara. Tujuannya apa? Kalau seandainya kita menggunakan clip-on, misalnya kita membuat podcastnya tidak menggunakan mikrofon tapi clip-on, yang mau tidak mau kan receiver-nya itu akan dihubungkan ke ponsel. Kalau seandainya kamera itu statis sih nggak masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau seandainya kameranya itu bergerak atau kamera movement atau ada pergerakan kamera yang mengikuti objek. Ini terkadang receiver yang dicolokkan ke atau diinputkan ke HP itu akan mengalami getaran sehingga akhirnya input audio yang masuk itu akan terganggu. Ini pernah saya alami. Jadi bunyi kresek-kresek dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya antara kamera yang merekam gambar dengan suara ini dipisah ya. Walaupun mungkin nanti di proses editingnya akan menjadi kerjaan tambahan ya untuk menyatukan atau menggabungkan suara. Nah, dalam pembuatan konten video ini juga saya memisahkan antara gambar dan suara. Jadi kalau tanpa suara dari mikrofon internal yang saya rekam langsung di laptop saya ini, ya hasilnya seperti ini. Ya, suaranya menggema gitu ya, karena kameranya cukup jauh dari saya. Jadi di ruangan ini juga memang tidak ruangan kedap suara ya. Jadi ada efek gemanya. Nah, kalau sudah disatukan ya hasilnya seperti ini ya. Jauh lebih jernih suaranya kan. Karena saya mengambil dari mikrofon yang sudah saya rekam langsung ke laptop. Jadi nanti Sobat Kreatif juga bisa merekamnya langsung ke laptop atau menggunakan kamera ponsel. Ya kalau di lapangan memang praktisnya dengan menggunakan kamera ponsel. Nah, ketika masuk ke tahap produksi, ini juga penting, kita perlu belajar tentang bagaimana kita mengenal tentang jenis-jenis shot ya.
atau mungkin angle kamera, pergerakan kamera atau kamera movement, kemudian komposisi gambar dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, setiap gambar yang ditampilkan memiliki pesan yang akan disampaikan kepada penonton kita. Karena itulah pentingnya kita belajar tentang komposisi gambar. Dan tidak melulu kita menggunakan peralatan mahal ya, kita manfaatkan ponsel kita sebagai alat perekamnya. Lalu kemudian setelah tahap proses perekaman selesai, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses editing atau di pasca produksi ini, di mana gambar yang kita kumpulkan ya disatukan atau dijahit ya bahasa lainnya, disatukan kemudian diberikan sentuhan-sentuhan seperti halnya mungkin ada teks di situ, ada background, ada sound effect, ada bumper dan lain sebagainya. Nah, bagi sobat kreatif yang dalam proses editing menggunakan ponsel, manfaatkan aplikasi editingnya melalui Play Store ya. Di situ ada beberapa pilihan, diantaranya ada KineMaster ya, KineMaster. Ada Power Director, ada VN, ada Filmorago, dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan komputer atau PC, ada juga pilihan di Adobe Premiere, ada Sony Vegas, ada Edius, Filmora juga ada. Namun kebetulan di sini saya menggunakan Corel Video Studio Ultimate. Kebetulan saya pernah membuatkan tutorial juga ya untuk pemula dalam mengenal software editing video melalui Corel Video Studio Ultimate 2020 kalau tidak salah ya. Silahkan cek aja di deskripsinya. Nah sobat kreatif, karena waktu jualah yang memisahkan kita di part pertama ini, kebetulan bahasannya secara global dulu ya. Mulai dari praproduksi sampai dengan pasca produksi. Nanti di part keduanya baru kita rincikan secara detailnya ya, mulai dari tahapannya sampai dengan proses editingnya. Bagi sobat kreatif yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa untuk di like, kemudian di subrek, dan ditekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang diupload di Ruang Kreatif Official. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.